Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi informasi-informasi terbaru terkait 2 kemudahan terbaru guru untuk mendapatkan sertifikasi guru di tahun 2022. Tentunya ini adalah bentuk perhatian dari Kemendikbudristek untuk rekan-rekan guru agar bisa mudah mendapatkan tunjangan profesi guru tepatnya nantinya di tahun 2022. Nah, beberapa waktu yang lalu Kemendikbudristek sempat melakukan webinar terkait model PPG Prajabatan terbaru. Dan tentunya webinar tersebut yang membahas terkait model PPG Prajabatan terbaru itu berimbas terhadap guru untuk mendapatkan sertifikasi guru di tahun 2022. Nah, jadi tentunya kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemendikbudristek atas kemudahan ini, dan tunjangan guru tentunya jauh lebih aman seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana 2 kemudahan terbaru guru untuk mendapatkan sertifikasi guru di tahun 2022? Kita simak videonya sampai selesai. Jadi di sini yang pertama itu teman-teman ya adalah bahwasanya PPG dalam jabatan untuk guru yang sudah mengabdi tetap dilaksanakan. Nah, kalau dikatakan PPG dalam jabatan untuk guru yang sudah mengabdi tetap dilaksanakan, berarti itu mengacu 2 hal. Yang pertama, guru PNS yang mengabdi di suatu sekolah dan guru non PNS yang mengabdi di sekolah. Dan tentunya terdata di aplikasi Dapodik. Itu masuk ke dalam kategori PPG dalam jabatan untuk guru yang sudah mengabdi itu tetap dilaksanakan di tahun 2022. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru honorer, baik itu guru honorer negeri maupun guru honorer swasta ataupun guru PNS. Bahwasanya bagi yang belum sertifikasi di tahun 2022 tetap akan ada PPG dalam jabatan. Meskipun sebenarnya nantinya di tahun 2022 juga akan ada model PPG Prajabatan. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini teman-teman harus pahami bahwa sebelumnya rencana awal melalui LPDP itu bahwasanya untuk PPG itu akan ditalangi atau didanai oleh LPDP atau dikelola oleh LPDP. Itu rencana awalnya teman-teman ya. Namun ternyata itu belum bisa atau belum memungkinkan bahwa PPG itu rencana awalnya melalui LPDP itu belum memungkinkan, sehingga belum bisa direalisasikan seperti itu. Sehingga di tahun 2022 nantinya itu sehingga akan kembali dilaksanakan melalui Dirjen GTK Kemdikbud. Berarti seperti biasanya untuk PPG dalam jabatan itu melalui proses pretest dan langsung ditangani langsung oleh Dirjen Kemendikbudristek untuk PPG dalam jabatan. Padahal sebelumnya rencana awalnya itu melalui webinar itu kemarin itu rencana awalnya melalui LPDP. Ternyata belum memungkinkan sehingga kembali dilaksanakan melalui Dirjen GTK Kemdikbudristek. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sedangkan untuk PPG Prajabatan tahun depan itu teman-teman disinilah yang menjadi inti pembahasan kita, bahwasanya untuk PPG Prajabatan tahun depan itu nantinya terintegrasi dengan Prajabatan Latsar setelah guru diangkat menjadi ASN. Kemudahannya apa? Kemudahannya adalah ibaratnya seperti ini. Misalkan teman-teman terangkat menjadi ASN ya, kemudian mengikuti biasanya seperti biasanya itu mengikuti Prajabatan Latsar ya. Nah, namun nantinya itu akan terganti teman-teman ya. Prajabatan Latsar ini akan terganti dengan PPG Prajabatan. Artinya ketika teman-teman diangkat menjadi ASN kemudian mengikuti Prajabatan itu akan langsung terintegrasi dengan PPG Prajabatan. Berarti diangkat PNS maka secara otomatis akan tersertifikasi pula. Itulah yang menjadi kemudahan di model PPG Prajabatan model terbaru, karena nantinya akan ada integrasi dengan Prajabatan Latsar setelah guru diangkat menjadi ASN. Seperti itu ya. Itu sudah disampaikan di webinar Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba cek ya.
Nah, di sini ya, ini salah satu filenya. Nanti akan kami bahas lebih lanjut setelah konten ini terkait model PPG Prajabatan model terbaru. Kami akan membahas secara spesifik nantinya teman-teman ya. Oke, ditonton terus di channel ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ibaratnya kita simulasikan begini teman-teman ya. Kita simulasikan begini. Misalkan seorang guru diangkat menjadi ASN. Biasanya ketika guru diangkat menjadi ASN, maka tentunya akan menerima SK. Nah, ketika guru sudah menerima SK, maka secara otomatis akan bertugas. Nah, ketika sementara menerima SK dan bertugas, itu tentunya biasanya akan ada panggilan untuk mengikuti prajabatan atau latsar. Nantinya di PPG Prajabatan model terbaru, ketika seorang guru diangkat menjadi ASN kemudian menerima SK dan bertugas dan dipanggil mengikuti prajabatan, bukan lagi prajabatan atau latsar seperti biasanya, tapi nantinya akan terintegrasi dengan PPG Prajabatan. Jadi imbasnya adalah diangkat ASN sekaligus mengikuti PPG Prajabatan. Otomatis sudah diangkat menjadi ASN, otomatis langsung tersertifikasi karena ketika menerima panggilan yang akan diikuti bukan lagi latsar seperti biasanya, tetapi langsung mengikuti PPG Prajabatan. Setelah mengikuti PPG Prajabatan dan lolos, maka akan kembali bertugas seperti biasanya. Jadi guru ini ketika diangkat menjadi ASN langsung akan tersertifikasi. Itu adalah intisari dari model PPG Prajabatan model terbaru yang dibahas di webinar Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Dan filenya sudah kami miliki teman-teman ya, seperti itu sebagai pegangan kami. Dan akan kami bahas lebih lanjut ke depannya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dua kemudahan yang diberikan Kemendikbud kepada guru ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa membahas kemudahannya kira-kira apa. Nah, di sini kemudahannya ada dua ya. Kemudahan yang pertama adalah tentunya seperti ini. Guru yang baru diangkat menjadi ASN akan mudah mendapatkan status sertifikasi guru karena langsung PPG Prajabatan. Ya, seperti itu ya. Jadi Prajabatan Latsar itu diganti langsung dengan PPG Prajabatan karena sudah terintegrasi di dalamnya. Jadi ketika diangkat menjadi ASN otomatis ikut PPG Prajabatan, otomatis langsung sertifikasi guru. Kalau sertifikasi guru berarti mendapatkan sertifikat pendidik dan tentunya membuka peluang untuk mendapatkan tunjangan profesi. Nah, tanda kutip biasanya kalau kita melihat hal seperti ini, tanda kutipnya adalah pasti ada yang akan berkomentar, berarti ada kecemburuan dong. Guru yang baru diangkat langsung ikut PPG Prajabatan. Gimana dengan guru honorer yang harus melalui tahap pretest? Oke, di sini terjawab. Tanda kutip tidak ada rasa kecemburuan. Nah, jadi admin katakan tanda kutip sebaiknya tidak ada lagi rasa kecemburuan karena PPG dalam jabatan dan PPG Prajabatan itu punya tantangan tersendiri teman-teman ya. Jadi antara PPG dalam jabatan dan tentunya PPG Prajabatan itu punya tantangan tersendiri. Nah, di sini kita bisa cek langsung tantangannya apa sih sebenarnya. Tantangannya seperti ini. Kalau PPG dalam jabatan tantangannya adalah wajib lolos pretest. Nah, jadi teman-teman guru honorer itu baru bisa mengikuti PPG Daljab apabila lolos pretest kalau bukan berstatus ASN. Sedangkan PPG Prajabatan tantangannya nantinya adalah wajib lolos ASN. Jadi sama-sama ada tingkat kesulitan yang seharusnya tidak menjadi ajang kecemburuan sosial seperti itu ya. Jadi saya rasa tidak ada lagi kecemburuan karena antara PPG Daljab dengan PPG Prajabatan model terbaru itu punya tantangan tersendiri teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kedepannya nanti itu teman-teman ya, berdasarkan informasi dari Kemendikbud di webinar beberapa waktu yang lalu, bahwasanya tes ASN guru kedepannya itu akan didesain berbeda dengan tes ASN pada umumnya. Karena nantinya tes ASN guru itu akan lebih dispesifikkan. Di tes ASN guru kedepannya itu akan ada tes literasi numerasi, kemudian tes penguasaan konten atau tes sesuai dengan mapel masing-masing, dan tentunya tesnya itu adalah lebih spesifik untuk guru. Seperti itu teman-teman ya informasinya. Jadi inilah istilahnya dua kemudahan dari Kemendikbud bagi rekan-rekan guru di tahun 2022 untuk mendapatkan sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi nantinya akan ada terobosan terkait PPG model terbaru untuk PPG Prajabatan model terbaru yang
terintegrasi nantinya pada saat guru diangkat menjadi ASN seperti itu. Dan kami sudah menemukan filenya dan insya Allah akan kami bahas lebih spesifik lagi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.